Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Waduh, ini mumpung masih belum ada yang naik bertanya. Ya, halo Mikana. Nah, entar dulu. Ini asal Nandar ini masuk ke room saya pasti agak lola ini YouTube saya ini. Soalnya tinggalin dulu jinnya lah di belakangnya. Kudusnya. Kenapa? Belum apa-apa sudah ini. Enggak, aku pokoknya kalau lihat muka Nandar itu pengen ketawa aja bawaannya. Jangan alasan lo. Loh, iya bener. Udah. Ini sekarang. Mikana sebagai Santo Agung. Ini kok efeknya ada gini sih. Nah, enggak usah pakai efek. Asli ya. Sebagai Santo Agung, sebagai Santo terkemuka di bumi, saya akan membahas tentang jaminan keselamatan. Apakah ada jaminan keselamatan di dalam Kristen? Ternyata jaminan keselamatan. Mikana, sabar ya. Oke. Nah gitu dong, Adam. Baik. Saya udah langsung ngelap iler. Belum apa-apa sudah keluar iler mulu. Jangan dinaikkan yang lain. Kenapa kamu? Kok dinaikkan yang lain? Loh. Takut. Jangan takut dong. Aku kan Nanda. Oh, takut sama PPJ. Enggak. Siap. Oke ya. Tapi PPJ kamu narasinya jangan menyudutkan Islam ya. Dengarkan baik-baik ya. Baik, silakan Anda mau cari yang lain juga nggak apa-apa, mau naikin yang lain juga nggak apa-apa. Baik, saya jelaskan kepada Anda. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mudah-mudahan kakak Mikana ini suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap, dipilah, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Kak Mikana, bukan kamu saudara yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Banyak pribadi yang mendengar firman Tuhan, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Boleh kiranya malam hari ini saya tengkingkan roh-roh penyesat yang ada di sekitar saudara. Bentar. Itu Samuel, kalau kamu ingin masuk, kamu live host, karena ini live host. Iya. Ini live host. Kalau itu mau masuk, itu live host supaya kita bisa barengan ya. Itu Samuel. Oke, baik. Mikana, di dalam Kristen ini tidak ada jaminan keselamatan. Mungkin saya akan bernarasi kurang lebih 3 menit. Mikana dengarkan dulu. Di dalam Kristen ini tidak ada jaminan keselamatan. Dalilnya mana? Matius 5 nomor 20. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Ternyata syarat masuk surga menurut Yesus, kalian harus hidupnya lebih benar keagamaannya dari orang-orang Yahudi. Di dalam Lukas 6 ayat ke-40, Yesus mengatakan di dalam bahasa Ibrani, Abal kolmi syehuslam ya limudo yihyeh kemorehu. Apa kata Yesus? Agama yang lebih benar menurut Yesus adalah agama Islam. Apa kata Yesus di dalam Lukas 6:40? Siapa yang masuk Islam maka akan sama dengan Yesus. Satu. Yang kedua, di dalam Matius 7 ayat 21. Matius 7:21. Pada hari terakhir, saudara-saudara yang terkasih, banyak pribadi yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Ya. Akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kata Yesus, bukan orang yang memanggilku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi orang yang menyebut Yesus Tuhan tidak akan masuk ke dalam sorga. Yang bentar dulu Nandar. Saya belum Nandar. selesai.
Jadi gini, kita kan bentar. Iya, bentar dulu, bentar. Sebentar, gini, bentar saya potong karena apa? Di sini kan kita diskusi lintas agama. Kamu menjelaskan imanmu, bukan menjelaskan Alkitab saya. Kamu ini gimana sih? Ngawur kamu ini ya. Sebentar, jangan terguncang. Enggak bisa. Jangan kamu menjelaskan Alkitab saya. Bentar, kita di sini. Bentar dulu, Nandar. Bukan takut. Gini, kita kan. Bentar, kamu jangan asal menafsir Alkitab. Enggak, bentar gini. Bentar gini. Enggak. Bentar dulu, sabar. Nanda, dengar. Enggak. Bentar. Gini, kita akan menjelaskan tentang konsep keselamatan. Enggak, kumit mendar. Begini, kita akan lagi diskusi tentang konsep keselamatan berdasarkan agama masing-masing. Nah, kamu jelaskan kitabmu, jangan menjelaskan kitab saya. Kamu nih ada-ada aja kamu ini loh. Oke, saya buka ya. Jelaskan keselamatan berdasarkan kitabmu, jangan menjelaskan kitab saya. Kamu nih ngawur kamu. Jangan nangis. Bukan nangis, kamu lucu ini. Kamu ini. Jangan nangis. Apa? Jangan nangis. Nih, saya jelaskan. Enggak lucu ya. Juga ya. Ini si Nandar ini dia menjelaskan tentang konsep keselamatan, malah menjelaskan kitab saya. Kan kamu ngawur, kamu lagi kesasar apa bagaimana? Kamu linglung kamu ya? Oh, tahe. Saya jelaskan menurut saya. Ya, saya jelaskan menurut saya. Sabar ya. Baik. Enggak, jangan jelaskan kitab saya. Kamu boleh bertanya. Kalau kamu bertanya tentang kitab saya akan jawab. Kamu jangan menjelaskan kitab saya. Enak aja kamu. Iya, saya jelaskan iman saya. Iman saya. Nih iman saya. Oke, ini saya jelaskan iman saya ya. Baik. Kalau di dalam Islam, jaminan keselamatan itu bukan insya Allah, tapi pasti. Di mana ayatnya? Di dalam Al-Quran surat Al-Bainah ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Artinya apa? Bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang beriman, itu disediakan bagi mereka surga-surga adem yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridho, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Radhiyallahu anhum waradu'an dzalika liman khasyya rabbah. Itu dalam Quran. Karena rujukan kami bukan hanya Quran, di dalam sebuah hadis juga dikatakan. Aduh, sudah ini. Baik, di dalam hadis juga dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga ilaman aba, kecuali orang yang nggak mau. Para sahabat bertanya, "Mahya aba ya Rasulullah?" Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Waman ato'ani daholal jannah." Siapa yang taat, siapa yang beriman kepadaku pasti masuk surga. Waman asoni, siapa yang menolak aku, faqad aba, siapa yang tidak kepadaku, merekalah yang menolak aku. Nah, siapa yang menolak Rasulullah? Kristen dan Yahudi. Di mana dalil hadisnya? Man sami abi min umatin, siapa di kalangan umat ini, Yahudiyun au nasroniyun falam tu'min bi dakhalan nar. Siapa di kalangan umat ini yang mendengar tentang aku, baik Yahudi maupun Kristen, pasti masuk neraka. Jadi Kristen dan Yahudi itu, kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, masuk neraka. Sesuai yang disabdakan oleh Yesus, bahwa Yesus akan membaptis orang Kristen dengan api neraka, Matius 3 nomor 11, Markus 9 ayat 49. Sekarang pertanyaan saya. Halo Mikana? Ini pertanyaan saya nih kepada Anda. Tolong Anda jelaskan Matius 5 nomor 20. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, kalian tidak akan masuk surga. Pertanyaan saya, apabila orang Kristen hidup keagamaannya tidak lebih benar dari agama Yahudi, menurut Yesus adalah masuk neraka.
Bagaimana korelasinya dengan penebusan dosa? Sementara Yesus tidak pernah mengatakan dia menebus dosa yang berjalan. Dan dia juga tidak pernah mengatakan dia menebus dosa asal. Bagaimana Anda memaknai Matius 5 nomor 20, kemudian Matius 7 ayat 21. Siapa yang mengatakan aku Tuhan tidak akan masuk surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yaitu apa? Tauhidullah, Yohanes 17 nomor ketiga. Ceder kamu. Oke, Ya, silakan. Nandar, tadi kamu berbicara tentang konsep keselamatan, tetapi semua kamu jelaskan itu ya bersifat mesti mudah-mudahan. Kemudian dia gini, saya mau tanya, kalau memang betul kalian itu masuk surga, lalu siapa yang ditetapkan masuk neraka di Maryam 71? Silakan jawab. Loh, Anda jawab dulu, baik, saya jawab ya. Yang masuk neraka itu adalah orang-orang Kristen. Dalilnya mana? Yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 72-73. Laqad kafarul ladzina. Bacakan di situ. Bacakan di situ, ada Kristen enggak? Ada kata Kristen enggak? Iya. Saya hafal. Ayat berapa? Ayat berapa? Quran surat Al-Maidah ayat 72-73. Di dalam memahami Al-Quran ada dua metode. Metode bil ma'thur, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, metode bil riwayah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis. Nah, siapa orang yang masuk neraka di dalam Quran surat Maryam itu adalah orang-orang Kristen. Di mana dalilnya? Al-Maidah, Quran surat 5 ayat 72-73. Di mana di Al-Maidah 72 ini disebut orang Kristen? Saya sebagai seorang santo agung hafal Quran. Iya. Iya, di mana di surah Al-Maidah 72 ini disebut Kristen. Silakan. Saya bacakan. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Siapa itu? Wanas. Di ayat 73-nya Anda baca, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tunggal. Bilang sama dia. Tunggal maupun Wanas di dalam Al-Qur'an adalah itu dalil buat di mana? Iya, di mana di situ dikatakan Kristen? Oke, saya tanya balik. Yang mana? Balik. Saya tanya balik. Bohong dia, Kak. Itu dalil buat penyembah tiga Tuhan ini yang menyebut Yesus adalah Allah. Satu. Di mana itu dalil untuk penyembah tiga yang Tuhan. mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Ayo kan. Di mana di Al-Maidah 72 disebut di situ orang Kristen masuk neraka? Saya tunjukkan ayatnya. Iya, tunjukkan ya di mana di situ Kristen disebut masuk neraka. Jangan berdusta kamu. Tunjukkan ayatnya. Iya. Ya. Ini ini kan tunjukkan. Bohong dia, Kak. Itu dalil buat penyembah tiga Tuhan, Kak. Triteos. Ini mereka bukan buat ngapain nih, Budar nih? Bohong gitu, Kak. Bohong dia. Itu bukan buat Tritunggal itu. Langsung kita tanya di mana di situ orang Kristen yang masuk neraka, orang Kristen itu kafir. Ayo, silakan tunjukkan ayatnya, Nandar. Jangan berdusta kamu. Ya, saya tunjukkan. Ini ya. Ini ayatnya di sana nih. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Wa qalal masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Saya baca ya. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Tidak ada di muka bumi yang mengatakan Yesus adalah Allah kecuali orang Kristen. Di situ jangan berdusta kamu, Nandar. Di situ di mana dikatakan Yesus tidak ada. Kalau dalam bahasa Arab Yesus itu Yeshua. Di mana di situ tertulis Yeshua dan di mana di situ tertulis Kristen. Jangan berdusta kamu, Nandar. Ini sebentar si PPJ. Ini kenapa sih minta PK mulu? PPJ kamu? Si PPJ. Baik. Oke ya. Inilah Kristen di Indonesia dibodohi dengan terjemahan. Ya. Yesus itu hanya menguasai dua bahasa.
Saya tanya di dalam kitabmu Al-Maidah 72 di situ di mana disebut Yeshua, disebut Allah. Itu Al-Masih putra Maryam, dan di mana Kristen di situ tertulis. Jangan panik ya. Saya jelaskan. Ya. Ada kan? Oke, saya jelaskan ya. Orang Kristen di Indonesia itu dibodohi dengan terjemahan. Yesus tidak pernah menguasai bahasa Yunani. Yesus itu bahasa Yunani. Nah, Anda mempermasalahkan sebuah nama. Justru harusnya Anda berpikir, coba Anda baca di dalam bahasa Suryani, ya, di situ bukan pakai Yesus, tapi pakai Iso Demashiho. Jadi jangan membahas tentang namanya, tetapi esensi dari ayat itu adalah siapa yang menyebut Yesus adalah Allah, masuk neraka, kafir. Siapa yang menyebut Yesus Tuhan Tritunggal, kafir. Nah, pertanyaan Nandar, langsung aja. Kamu jangan berdusta. Tunjukkan di dalam kitabmu Al-Maidah 72 di situ disebut Yeshua. Yeshua itu disebut di situ dan Kristen disebut masuk neraka. Kamu jangan berdusta, Nandar. Orang saja paham dengan ayat itu. Ya, ya saya justru saya paham ayat ini di sini tidak ada tertulis kata Kristen dan Yeshua. Pertanyaan Al-Masih putra Maryam itu bukan Yeshua Al-Masih, Nandar. Apa kamu? Loh, ayo kita kaji berdasarkan Alkitab dan Al-Quran. Apakah Yeshua Al-Masih ya? Yeshua Al-Masih sama dengan Nabi Isa Al-Masih? Saya tunjukkan. Saya sekarang tunjukkan di dalam Pesita ya. Saya tunjukkan bukan gini, bentar. Kamu tunjukkan di Al-Maidah 72 di mana di situ tertulis kata Kristen dan Yeshua. Kamu tadi bilang di situ Kristen dan Yesus. Di mana di sini tertulis Kristen dan Yesus? Kamu nih berdusta banget kamu, Nandar ya. Ya, perhatikan ini ya. Ini saya tunjukkan. Teman-teman perhatikan ini ya. Ini saya tunjukkan The New Testament in Syriac atau Pesita ya. Coba perhatikan teman-teman. Matius 1 nomor 1. Nah, Mikana kamu bisa baca ini enggak? Ini apa bacaannya? Coba baca. Bisa apa enggak? Ini tulisannya Iso Masiho. Ternyata namanya itu Iso, bukan Yesus. Halo Kon. Namanya itu PPJ kamu turun dulu PPJ, saya mau naikkan si Riki. Kamu ternyata berbohong. Atau aku turunkan Mikana. Atau aku bukan turun. Yesus, Iso Masiho. Nah, iya Kak Darmi tolong turun dulu ya. Kamu cari yang paling pintar. Sekarang jawab pertanyaan saya. Matius 5 nomor 20 ternyata syarat masuk surga itu adalah orang yang agamanya lebih benar. Nandar, tunjukkan dulu di dalam Al-Maidah 72 di situ tertulis Kristen, bukan menghindar. Loh, kamu belum bisa jawab, Nandar. Ini gimana sih si Nandar ini? Tadi di Maryam 71mu di situ kalian ditetapkan masuk neraka. Kamu bilang Kristen yang masuk neraka. Lalu tunjukkan. Yang masuk neraka itu Kristen. Markus 9 nomor 49. Mute dulu si Nandar. Bentar dulu Nandar. Bentar. Si Kak Darmi mau turun. Si Riki mau naik. Iya. Gimana Kak Darmin? Udah lama nggak tahu dia turun sendiri. Gimana si Kak Darmin ini? Tadi bisa loh. Yang mana aku pencet loh? Pencet live aja, live-mu yang di bawah di atas itu, Kak. Tapi tunggu dulu satu kata dulu aku untuk si Nandar. Oh ya udah Kak. Tunggu dulu. Sebelum aku turun, Nandar. Kau Nandar, kalau di Kristen, Yesus berkata, dengar dulu kau Nandar. Kenapa nggak mau diam dia? Diam dulu kau Nandar, kau ibu-ibu komplain kau. Iya, di dalam kekristenan dikatakan, aku adalah kebangkitan. Dia takut, Bu. Dibisukan aku. Kata Yesus, dengar kok. Ada suaraku. Mikana ada suaraku Mikana. Aku adalah kebangkitan. Ada. Kata Ada. Yesus, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Coba bandingkan dengan perkataan Muhammad.
Dengar ya, hadis Sahih Bukhari vol 6 nomor 266. Nabi berkata, demi Allah, meskipun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu apa yang akan Allah lakukan padaku. Beda kan? Mana lebih hebat perkataan Yesus atau Muhammad? Itu, mana? Bapak jahat? Tunjukkan hadisnya di dalam hadis. Mana Bapak jahat lebih hebat? Kemana dia? Kemana dia? Kena ban dia, kena ban. Masa dibilang dia orang Kristen tidak selamat? Nah, Muhammadnya aja tidak tahu selamat atau tidak. Kita udah jelas-jelas Yesus berkata, siapa yang percaya kepadanya akan hidup. Ya, Kadarmi turun dulu Kadarmi. Oke ya. Saudara-saudara sekalian, pada video kali ini telah kita saksikan bersama-sama ada pertanyaan dari saudara Yonathan Nandar yang kita semua tahu dia adalah seorang apologet Islam, yang pasti pertanyaannya akan sangat kritis. Pada video ini Yonathan membawa narasi bahwa di dalam Kristen itu tidak ada jaminan keselamatan dengan mengacu pada ayat Matius 5 ayat 20, lalu juga menjelaskan ayat lain yaitu Matius 7 ayat 21, tapi langsung dipotong oleh Mihana karena menurut Mihana seharusnya Yonathan tidak boleh menjelaskan berdasarkan Alkitab tapi berdasarkan Al-Quran, karena namanya saja kan debat lintas agama. Tapi dalam tengah-tengah perdebatan masuklah seorang wanita Kristen. Seperti yang kita lihat bersama wanita itu langsung menyerang Yonathan dengan menampilkan berita seperti di video ini, padahal kita semua menunggu debat lintas agama ini dengan harapan bisa mendapat pelajaran kok malah dirusuhi seperti ini. Silahkan para penonton bisa menilai sendiri dan dapat memberikan tanggapannya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius pukul 5.20 Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lukas pukul 6.40 Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Matius pukul 7.21 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.